Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan Kitab Tauhid bab yang ke-34. Kira-kira terjemahannya adalah bab tentang merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmat. Ini adalah penyakit yang merusak tauhid. Ini adalah penyakit yang mencacati, bahkan bisa merusak tauhid secara keseluruhan. Ketika seorang hamba yang meyakini rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala, yang mentauhidkan asma wa sifat Allah tabaraka wa ta'ala, tapi dia merasa aman dari azabnya, dia merasa aman dari siksa Allah, dan terkadang dia berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Telah kita ketahui bersama, Allah mensifati dirinya dengan al-ghadab, murka. Allah memurkai siapa yang dia kehendaki, dan dia merahmati siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu, setiap muslim di hatinya ada khauf dan raja, ada rasa takut dan harap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah pujian yang Allah berikan kepada para nabinya, para anbiya, di mana hati-hati mereka berada pada dua kondisi tadi. Mereka begitu takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka juga penuh harap atas rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan rasa takut kepada Allah dari siksanya, maka para anbiya, para salafus salih, senantiasa menjaga dirinya dari bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, baik pada saat mereka bersama orang lain, terlebih-lebih saat mereka berada sendirian. Berbeda dengan kita di zaman kini, biasa menampakkan kesalihan,
saat berada bersama orang lain, tapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersendirian. Contoh konkretnya berselancar di dunia maya. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Andaikan setiap muslim meyakini apa yang Allah nukilkan kepadanya dari ucapan seorang laki-laki yang salih Luqman kepada anaknya di surat 31 Luqman ayat yang ke-16. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbati min khardalin fatakun fi sakhatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku, intakum mithqala habbatin min khardalin, andaikan engkau melakukan satu perbuatan sekecil apapun juga, lalu engkau sembunyikan di langit yang tidak terjangkau oleh indera dan pengetahuan manusia, atau engkau menembusi bumi yang paling bawah dan kamu sembunyikan dosamu di sana, Luqman berkata, ya'ti bihallah, Allah senantiasa akan menampakkan kepadamu kelak pada suatu hari nantinya. Inilah yang dirasakan oleh para salafus saleh, sehingga mereka tidak melihat besar kecilnya dosa, tapi mereka melihat siapa yang dimaksiati. Kalau kita saat ini mungkin Allah dosa-dosa kecil aja nggak masalah, keles gitu. Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh kebanyakan panjang lidahnya pendek akalnya, cetek imannya. Tapi bukan ibu-ibu di sini loh, ibu-ibu di anta berantah sana. Kata ibu-ibu nggak beda-beda Ustadz. Betul ya Bu? Ini ibu-ibu yang ngaku loh, saya cuma memprediksi loh. Ya, perhatikan bahwa jangan melihat volume maksiat, tapi siapa yang kita maksiati. Ibu-ibu punya suami baik banget. Ibu-ibu jujur, jangan ada dusta di antara kita. Suami-suami ibu itu lebih banyak baiknya apa buruknya, atau 50-50? Ya, Gak usah ngambar terlalu banyak. Jawabannya dua, buruk baik, atau buruk dan baik sesama, setara. Nah, ini istri-istri yang berdosa loh, bukan aib suami loh. Nah, istri yang baik itu kalau ditanya Ustadz sekalipun di depan umum, insya Allah suami saya baik Ustadz, tutup aibnya ya. Bapak-bapak pertimbangkan untuk menambah lagi ya, yang lebih baik daripada yang jawab-jawab tadi ya. Kata ibu-ibu, sadisnya ini Ustadz ya. Ya, suami jalan sama suami ngelirik yang lain saja kita udah sakit hati. Baik, ibu-ibu tadi mengatakan suami ibu insya Allah baik-baik ya Bu? Masih diralat ucapannya karena udah dirukyah tadi. Suami ibu tuh baik-baik ya, insya Allah ya. Maka ibu akan menjaga sikap di depannya kan. Sekecil apapun kesalahan, ibu tidak ingin menampakkan kepadanya. Kalau kepada manusia saja kita menjaga tingkah laku kita ya, bukan berapa besar dosa yang kita, berapa besar kesalahan kita perbuat, tapi kita tidak ingin nampak ada cacat di hadapan suami kita. Kita tidak ingin mengecewakan dia. Kalau suami saja kita memuliakannya, tidak ingin berbuat salah di hadapannya, bukankah Allah lebih layak untuk mendapatkan itu semuanya? Ini adalah bagian pertama, bahasan pertama dari bab yang kita bahas. Rusaknya akidah seseorang adalah ketika dia merasa aman dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba lihat surat 7 ayat 97, 98, 99. Coba Allah bertanya kepada kita,
Afamina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada malam hari saat mereka sedang tertidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain-main? Ayat 99, afa aminu makrallah. Ataukah apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Ya, tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah melainkan dia termasuk orang-orang yang rugi. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tolong diperhatikan ayat tadi. Allah mengatakan bahwa Allah itu menyiksa bangsa mana saja, penduduk mana saja, individu mana saja. Tidak ada yang dapat aman dari siksa Allah jika Allah menghendaki. Andaikan ibu-ibu, bapak-bapak bersinergi mengumpulkan uang di bawah komando pengurus Masjid As-Salam, membuatkan bunker anti bencana, tetapi Allah kehendaki bunker itu pun akan binasa. Tidak ada yang aman dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Dia bisa datang di waktu malam ketika kita sedang tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu, belum lama ini kita dengar di banyak tempat di Indonesia, ketika orang sedang tidur datanglah longsor. Banyak sampai hari ini belum ditemukan. Padahal penanggulangan atau badan penanggulangan bencana pusat sampai daerah, ini kata Allah tadi, apa kalian merasa aman ya dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala? Ya tentu orang mukmin tidak akan merasa aman dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Maka salah satu sifat orang-orang mukmin yang merasa bahwa siksa Allah itu dahsyat, siksa Allah itu bisa datang sewaktu-waktu, siksa Allah itu datang tanpa diprediksi, maka senantiasa dia menghadirkan rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman di surat 67 surat Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut akan Rabbnya, salah satu mereka takut akan siksa Rabb mereka walaupun mereka tidak melihat Rabb mereka. Lahum maghfiratun, maka bagi mereka ampunan, ya, walahum maghfiratun wa ajrun kabir, dan bagi mereka pahala yang besar. Jadi saya ulangi, bab ini membahas apa? Ketika di hati seorang muslim tidak merasa takut kepada Allah, tidak percaya adanya siksa Allah yang datang sewaktu-waktu, ini termasuk rusaknya akidah. Ini termasuk merusak tauhid dia. Karena tidak mungkin orang yang bertauhid kepada Allah tapi dia merasa aman dari murka Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ya, yaqnut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Orang mukmin harus meyakini bahwa Allah memiliki sifat murka, tapi Allah memiliki sifat rahmat, dan sifat rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Sifat rahmat Allah lebih didahulukan daripada sikap murkanya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, begitu juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, mengkisahkan tentang Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam itu orangnya tinggi besar 60 hasta, sangat besar sekali.
60 hasta itu berarti 30 meter. Karena 1 hasta setengah meter. Bisa dibayangkan kalau kita ini ukurannya asli seperti Adam alaihissalatu wassalam, kira-kira assalam tingginya seperti apa itu. Kemudian Adam melanggar perintah Allah tabaraka wa ta'ala, melanggar larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka setelah dia memakan pohon, memakan buah yang dilarang darinya, maka dia berlari ke sana kemari, lalu kepalanya tersangkut di sebuah pohon. Kata Nabi, salah satu pohon dari pohon-pohon surga, menjepit kepala Adam. Lalu Adam berkata, lepaskan, lepaskan. Pohon itu berkata, demi Allah tidak akan aku lepaskan. Maka Allah berkata, ya Adam, apakah kamu mengira engkau aman dariku, dari pelarianmu itu? Apa kamu merasa kalau kamu berlari dariku kamu akan bebas? Maka Adam alaihissalatu wassalam bertanya, nanti lihat di tafsir Ibnu Katsir ketika Nabi menerangkan maksud, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Lalu Adam mengatakan, ya Allah ya Rabb, bukankah engkau yang menciptakanku dengan kedua tanganmu? Kata Allah, bala, iya. Bukankah engkau telah meniupkan aku sebagian ruhmu? Iya, bala, kata Allah. Bukankah engkau yang telah menempatkan aku dari surgamu ini? Iya. Kemudian dia bertanya, bukankah sifat rahmat mendahului sifat murkamu? Kata Allah, iya. Lalu Adam berkata, tidak pantaskah aku malu karena telah bermaksiat kepadamu ya Rabb? Maka Allah kemudian mengampuni Adam. Kata Allah, fataba alaih. Maka Allah menerima taubatnya. Yang mendasari taubat Adam diterima apa? Rasa takut dan rasa malunya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Paham ibu bapak? Rasa takutnya kepada Allah, dia berlari. Paham? Yang kedua apa? Dia rasa malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga apa? Meyakini bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang Allah nukilkan kepada kita di surat 7 ayat 20 apa 34? 23. Ya, ayat 23. Ya, qala, keduanya berkata, Adam dan Hawa berdoa, Rabbana hablana min azwaj, Rabbana in adzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka seorang mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita tidak boleh putus asa. Allah tabaraka wa ta'ala di surat 39 surat Az-Zumar ayat yang ke-53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu coba perhatikan perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dalam hidup ini tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, misalnya gini, ibu bapak punya permasalahan banyak, berat,
jangan pernah putus asa. Ada ibu-ibu curhat sama saya, saya punya problem sama suami, saya udah putus asa Ustaz, karena suami saya ini susah untuk diberitahu, sombongnya luar biasa. Maka saya katakan kepada ibu itu, merubah keadaan suamimu yang sombong menjadi orang yang tawadu lebih sulitkah, atau menjadikan nenek-nenek mandul punya anak? Lebih susah mana, saya tanya. Ya, kalau saya ngasih tahu itu bid'ah, itu tidak ada contohnya, diam loh. Baru ngaji aja kemarin belagu loh. Kasar orangnya. Ya, dan itu udah terjadi kurang lebih 20 tahun Ustaz. Kayak saya nikah sama dia udah 20 tahun. Ya, saya udah frustrasi Ustaz. Ya, sudah putus asa. Lalu saya tanya, merubah lakimu yang kasar tadi menjadi lembut, itu bagi Allah lebih mudah dengan menjadikan nenek-nenek mandul beranak gimana? Lebih susah mana, saya tanya? Nah, mana neneknya udah mandul, manopos lagi. Nah, udah manopos loh, bisa punya anak. Faham? Itu saja mudah, apalagi cuman merubah laki sontoloyo tadi. Jangan putus asa, Bu. Maka berdoalah kepada Rabbmu. Coba dengarkan kisah ketika para malaikat datang mengkhabarkan kepada Ibrahim bahwa dia akan punya anak saat Sarah sudah sangat tua usianya. Ya, maka Sarah berkata begini, apa mungkin? Ya, saya punya anak, saya udah tua gini. Coba lihat di surat 15. Qalu la taujal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Para malaikat berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, itu Ishak. Qala, Ibrahim berkata, abasyartumuni ala an massani al-kibru, ya, fima tubasyirun. Ibrahim berkata, benarkah kalian memberi kabar gembira kepada aku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara apa ya kalian memberi kabar gembira tersebut? Maksudnya mana mungkin, bagaimana caranya? Mana saya udah aki-aki, istri saya udah menopos pula. Ya, maka para malaikat berkata di ayat 55, qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Maka Nabi Allah Ibrahim berkata, qala wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Ya, apa kata Ibrahim? Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat saja. Jadi problem apa saja, orang yang ditimpa penyakit, bersabarlah dan yakinlah akan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Berharaplah dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Pak, saya udah cancer, biasa saja, hadapi biasa saja dengan penuh keyakinan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Menyembuhkan cancer dengan bikin nenek-nenek hamil itu lebih mustahil nenek-nenek hamil tadi. Paham? Tapi itu adalah mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, yang tidak boleh apa? Berharap apa? Ibu-ibu berharap jadi nabi, nggak boleh. Maksudnya minta yang wajar-wajar, sesuatu sakit minta disembuhkan, miskin minta dikayakan, Allah silakan saja. Nabi mengajarkan kita berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi andai kata ya mungkin kita merasa diri tidak cerdas, mintalah kepada Allah, mudah kok. Allah ajarkan nabinya untuk berdoa kepada Allah di surat 20 ayat
114, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Jangan putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan berputus asa dari rahmat Allahu subhanahu wa ta'ala. Coba lihat surat 12, surah Yusuf. Kalau tadi ucapan Nabi Allah Ibrahim, sekarang coba perhatikan perkataan Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam kepada putra-putranya ketika beliau diperhadapkan dengan permasalahan Yusuf, ya, dan kemudian anaknya lagi, ya, kata ayahnya apa? Ya bani, wahai anak-anakku, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la ta'saw min rauhillah innahu la ya'saw min rauhillahi illa alqaumul kafirin. Hai anak-anakku, pergilah kalian, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiadalah berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Bu, di mana dalil bahwa berputus asa dari rahmat Allah itu bisa menyebabkan kekufuran? Tadi dua ayat tadi. Kata Nabi Ibrahim apa? Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Itu perkataan Nabi Ibrahim. Perkataan cucu beliau Yaqub, ya, wala yai'asu min rauhillahi illa qaumil kafirin. Ya, sifat putus asa itu sifat orang kafir. Maka orang yang putus asa dari rahmat Allah bisa menyebabkan kekafiran. Waliya'udzubillah. Kenapa Syekh rahimahullahu ta'ala memasukkan pasal ini dalam bagian kitab Tauhid? Karena apa? Khauf dan roja, takut dan harap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bagian dari tauhid asma wa sifat Allah tabaraka wa ta'ala, bagian dari tauhid, bagian kesatuan, implementasi dari tauhid rububiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala, dan seterusnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau menjawab, asyirku billah, syirik kepada Allah, wal ya'sa min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah, ya, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi mengatakan apa? Termasuk dosa besar syirik. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga apa? Merasa aman dari siksa Allah. Ya, putus asa dari rahmat Allah, maka seorang mukmin itu selalu survive, Bu, Pak. Selalu happy saja. Nah, jangan ke mall. Mall itu membuat iman lama-lama tergerus, karena di sana penyakit dunia, syahwat begitu besarnya. Sementara sifat orang kafir kadang-kadang kita idam, ya'lamuna zahiran hayati dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Melihat dunia matanya terbelalak, ya, tapi kalau cerita akhirat lemot. Itulah orang kafir, kadang-kadang menghinggapi itu pada kita. Maka mulai hari ini nggak usah ke mall, Bu. Kemudian Abdul Razak dalam Al-Musannafnya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, al-akbarul kabair, dosa besar dari dosa-dosa besar, itu dosa paling besar, al-asyraku billah, ya, pertama adalah syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wal amnu min makrillah, yang kedua merasa aman dari makar Allah tabaraka wa ta'ala, dari murka Allah tabaraka wa ta'ala, merasa aman dari azab Allah tabaraka wa ta'ala, merasa aman dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, wal qanutu min rahmatillah, dan merasa putus asa dari rahmat Allah. Ini termasuk dosa-dosa besar.
Ini merusak akidah, ini merusak iman kita. Oleh karena itu, sekali lagi Bu, ketika tidur jangan merasa aman loh. Oh, rumah saya kan di daerah elit Kalimalang. Kata malaikat, ya? Kata malaikat apa? Merubah tanah biasa jadi likuifaksi kan gampang aja buat Allah kan? Ya, mana udah dekat Kalimalang lagi. Potensi likuifaksi kan besar sekali. Oh, dekat air. Paham? Sangat mudah bagi Allah. Jadi tidur nyenyak tapi jangan lupa merasa aman dari siksa Allah tabaraka wa taala. Tadi kata Allah, apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang di waktu malam ketika mereka sedang tidur? Maka saat tidur bertaubatlah kepada Allah, tumbuhkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan berdoalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Andaikan itulah tidur yang tidur itu selamanya, semoga Allah jadikan kita ahlu tauhid dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau besok masih hidup lagi, jangan merasa aman, karena Allah datangkan siksa di waktu pagi. Sehingga setiap hari, setiap saat orang-orang mukmin berhati-hati dari setiap maksiat kepada Allah. Ya, dengan rasa takutnya dia kepada murka Allah, dengan rasa takutnya dia kepada siksa Allah, membuat dia berhati-hati dalam bicara, membuat dia hati-hati dalam bersikap. Begitu juga sebaliknya, seberat apapun beban kehidupan, sebanyak apapun permasalahan yang kita hadapi, Allah telah menyiapkan solusinya, Allah telah menyiapkan jalan keluarnya. Maka yang pertama, taqarrub ilallah. Pertama, yakin Allah memiliki sifat rahmat. Yakini itu dulu. Kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah telah mensifatkan dirinya sifat rahmat. Maka jangan pernah putus asa. Karena kita yakin Allah memiliki sifat rahmat, maka segeralah kita bergegas menuju Allah dengan takwa kita. Sebab kata Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan jalan keluar bagi masalahnya. Ingat bahwa meyakini rahmat Allah bukan berarti pasif, bukan. Faham ya? Lakukan sesuatu untuk meraih rahmat Allah. Yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, berarti harus meyakini Allah memiliki sifat rahmat, dan rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Tidak cukup di situ, lalu kita berusaha bagaimana untuk mendapatkan rahmat itu. Faham? Lah, rahmat Kartolo saja perlu kita teleponin. Bagaimana rahmat Allah? Bagaimana Anda di rumah rahmat datang yang nggak mungkin keles? Upayakan sesuatu. Itu apa? Bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah, maka rahmat Allah berupa solusi atas masalah akan datang. Sebagaimana firman yang saya bawakan tadi, dan insya Allah sudah dihafal semuanya, surat 65, surat At-Talaq ayat 2. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Di awal ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian apa? Segera bertawakal kepada Allah, tumbuhkan sikap tawakal kepada Allah. Tadi di ayat 3-nya Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan apa? Mencukupinya. Karena setiap musibah yang menimpa kita adalah takdir Allah. Dan menghadapi setiap persoalan takdir yang buruk, tidak ada jalan kecuali menyegerakan diri bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Coba lihat surah 9 ayat 51, surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana.
Katakan Muhammad, tidaklah satu musibah menimpa kami kecuali jika Allah telah menuliskan atas kami. Maka hal-hal yang tidak enak itu bagian dari ujian Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kata Allah, wa nabluukum bisyarrin wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Maka kalau takdir buruk menimpa kita, itu karena Allah udah takdirkan, Allah tuliskan. Lalu nggak usah ngarang cerita, ya, akan indah pada waktunya. Gaya banget sih deh. Atau tidak usah Anda mengatakan tenang, Allah punya rencana yang indah. Nggak boleh. Dulu saya punya teman orang Nasrani ngomong gitu, tenang aja Pak, Tuhan punya rencana yang indah. Saya bilang, Tuhan kamu kali yang punya rencana, Tuhan saya enggak. Dia tanya kenapa? Rencana kan berawal dari ketidaktahuan. Rencana kan berawal dari ketidakpastian. Maka Tuhan saya enggak punya rencana. Tuhan saya punya qada, ketetapan. Tuhan saya punya takdir. Dan terjadi pada kita, udah ditakdirkan Allah. Dan pasti ada takdir berikutnya. Semoga takdir baik menimpa kita. Maka kawan saya kalau bilang, tenang aja Pak Salim, ini sudah ditakdirkan. Bagus. Bukan rencana. Paham? Rencana itu diawali dari ketidaktahuan, betul? Semuanya bersifat perkiraan. Dan ketiga, tidak pastian. Sementara segala sesuatu bagi Allah itu pasti. Dan kepastian Allah takdir. Paham? Jadi jangan bilang Allah sudah punya rencana yang indah. Kan perkataan orang kafir yang kadang-kadang kita tiru kan. Wah, dia nggak percaya takdir. Nah, karena Allah mentakdirkan buruk, musibah tadi, maka apa kata orang mukmin? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah sajalah dia bertawakal. Kenapa manusia orang bertawakal? Karena yakin akan rahmat Allah tabaraka yang besar tadi. Bahwa keburukan yang Allah takdirkan tidak ada apa-apanya dibandingkan rahmat yang dia sediakan manakala kita bertawakal kepadanya, manakala kita berharap dari rahmatnya. Sehingga orang Islam ditimpa berbagai ujian, tapi dia tenang saja. Dia tahu bahwa Rabbnya, dia memiliki Rabb Allah tabaraka wa ta'ala yang punya rahmat yang sangat besar. Lalu apa? Dia menyerahkan diri dekat kepada Allah. Apa itu tadi? Bertakwa kepada Allah, agar Allah menganugerahkan kepada dia rahmat berupa jalan keluar. Ya, ketika punya masalah dalam rumah tangga, punya masalah dengan anak-anak, punya masalah dengan banyak orang. Ya, punya masalah ekonomi, Allah berikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Inilah asas dari keyakinan kita akan rahmat Allahu subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dia merasa malu kepada orang-orang yang zalim, menandakan dia masih memiliki iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Paham ya? Bilang bahwa dengan adanya rasa malumu kepada orang-orang yang pernah kau zalimi, di mana kamu malu atas kezalimanmu yang kamu lakukan, pertanda kamu memiliki iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kata Nabi, al-haya'u minal iman, malu bagian daripada iman. Itu pertama. Berarti orang ini ada harapan dia bertaubat kepada Allah. Harapan dia kembali karena memiliki rasa malu tadi. Sebab namanya preman, masya Allah, tidak ada malunya dia, nggak ada takutnya. Kadang-kadang jadi Tuhan sendiri. Ya, orang dibantai di mana-mana itu. Ya. Jadi pertama dia memperbaiki taubatnya kepada Allah dulu dengan syarat taubat. Kemudian yang kedua, pertama dia memohon ampun, bertekad tidak mengulang, menyesali perbuatannya. Rasa malu itu bentuk penyesalan. Ya. Yang kedua dia memohon ampun kepada Allah. Ketiga dia bertekad tidak mengulangi lagi. Lalu keempat menambah amal-amal saleh yang banyak. Tentu sekian puluh tahun dia banyak berbuat maksiat, bukan? Maka hendaklah dia berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah di surat 24
ayat 70:31 ya, 70:71. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, kecuali orang yang bertaubat, memperbaiki imannya dan berbuat kebaikan sesudah itu. Paham ya? Jadi suruh beliau untuk pertama memohon ampun kepada Allah dan bertekad tidak boleh kembali ke masa lalunya, dan jangan berteman dengan sesama mantan preman. Sebab otak-otak mantan preman tuh belum steril. Paham? Apalagi yang masih preman. Jadi saya punya teman juga gitu, Pak. Dia cerita begitu, Ustadz, Masya Allah. Ya, beta nih, Ustadz, beta malu lihat beta pun diri sendiri katanya. Karena betapa bahayanya, betapa rusaknya saya dulu. Saya ajarkan dia seperti itu. Jangan putus asa. Anda punya Rabb Allah. Ya, Allah Maha Pengampun segala dosa. Selama Anda belum mati ini tobat. Lalu berbuat kebaikanlah. Dan dia tanya, Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang dulu saya cekik lehernya? Ya, saya jawab, ingat saja siapa yang pernah Anda zalimi yang masih ada dalam ikatanmu. Datangi mereka, minta ridhanya, minta maafnya. Malu dibuang saja, sementara ditangguhkan. Kenapa? Karena ampunan itu lebih utama daripada yang lainnya. Ya, yang tidak kamu ingat, Allah tidak menghukummu, karena katalah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Asalkan bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Faham? Kalau andaikan engkau pernah mengambil harta mereka, kembalikan. Kalau mereka tidak ada, infakkanlah harta yang kamu ambil dari mereka di jalan Allah dengan niat membayar hutang mereka, semoga pahala untuk pemiliknya tadi. Faham ya? Jadi dia berusaha untuk mengingat siapa yang pernah dia zalimi. Datangi mereka, gak usah malu. Malunya dia telah menandakan keimanannya kepada Allah. Faham? Jangan malunya menghalangi dia untuk berbuat baik. Datangi saja, minta maaf, minta keredaannya. Kalau ada orang yang pernah diambil hartanya, kembalikan hartanya kalau dia punya harta. Faham? Kalau tidak, dia minta keredaannya saja. Kalau orang yang pernah diambil hartanya telah meninggal dunia, maka dia infakkan saja harta yang pernah diambil senilai, lalu dia infakkan di jalan Allah dengan niat semoga pahala untuk pemilik harta itu. Paham? Semoga Allah mengampuninya, semoga Allah mengampuninya kalau dia lakukan hal seperti itu. Jelas Bapak? Saya ulangi, pertama dia bertobat kepada Allah, ya, menyesali perbuatannya, bertekad tidak boleh ngulang lagi, ya. Kemudian dia berbuat kebaikan, dia perbagus salatnya, ya, dia memperbaharui akidahnya, suruh belajar agama supaya dia lebih tahu jalan. Sebab sadar tanpa belajar itu sama dengan orang mimpi berbuat baik. Jadi orang yang ingin menjadi orang baik tapi tidak belajar agama, itu sama dengan orang mimpi menjadi orang baik. Mungkin gak terlaksana kalau mimpi. Maka suruh dia belajar agama. Sebab kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia akan menjadi orang baik, kebaikan, Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Maka suruh dia bertobat kepada Allah, bertekad tidak mengulangi dosanya, dan belajar agama. Faham? Dan dia memperbaiki ibadahnya. Ya, dia memperbaiki amal-amal saleh yang dulu dia tinggalkan. Kalau zakat dulu, namanya preman mungkin gak zakat ya, merasa tekor kalau zakat. Dia bayar zakatnya seingat dia. Itu dengan Allah tadi. Nah sekarang dosa dengan manusia, seingat dia saja, kan gak mungkin dia ingat semuanya. Paham? Dia datangi mereka, minta ridhanya, minta maafnya. Mungkin dia dicaci maki, cacian mereka menjadi kafarat bagi dia, asal dia bersabar menerimanya. Faham? Bahwa kalau ketika datang meminta maaf kepada mereka, mungkin mukamu diludahi, yakin bahwa ludah mereka adalah kafarat, penyebab diampuninya dosamu. Andai kata engkau dimaki-maki orang yang dulu kau sakiti, sabar, karena cacian mereka menyebabkan dosamu gugur dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebisa yang kamu ingat. Faham? Kemudian yang kedua, kalau ada harta mereka yang pernah kamu ambil, kembalikan sesuai yang kamu punya. Faham?
Kalau bisa senilai setara dengan yang dulu kamu ambil, kembalikan kalau Anda punya harta sebanyak itu. Tapi kalau yang sedikit, bayarlah yang sedikit. Faham? Kalau misalnya dia punya harta banyak, ya namanya preman di mana-mana kaya Pak. Tadi teman saya preman tuh kaya juga. Saya bilang, yuk kembalikan saja. Ya, dia bilang saya udah lupa Ustaz. Di mana? Udah kalau gitu, kira-kira perkiraan berapa yang kamu ambil dari mereka? Ratusan juta Ustaz. Dia bilang gitu. Ini orangnya jujur sekali, pakai bahasa Ambon lagi. Ratusan juta Ustaz. Pokoknya banyak lah. Ya, saya bilang ada 1 M. Dia bilang iya sekitar itu Ustaz, lebih lagi dari itu. Lebih lagi dari itu, lebih lagi dari itu. Saya bilang, saya tanya, saya punya harta berapa di situ? Dia bilang ada 20 M Ustaz. Ya udah, seperduanya infakkan di jalan Allah. Dia bilang, kita mau Ustaz. Paham? Cari dulu, anggap saja 10 M-nya itu, ya kamu cari orang yang kamu ingat siapa-siapa kira-kira. Perabilan siapa-siapa itu siapa-siapa. Ingat maksudnya. Iya saja. Paham ya? Ingat saja siapa yang bisa kira-kira masih segar dalam ingatanmu, datangin mereka. Paham? Awal-awalnya dia datang memang di sini si orang. Mau apa lagi? Mau jahat lagi? Dia bilang, Bu izinkan saya masuk, saya mau ngomong baik-baik. Ternyata dia mendapatkan respek yang luar biasa baiknya. Akhirnya apa? Pak, nggak apa-apa kalau Bapak udah tobat, cukup buat kami kok Pak. Dia bilang ada yang nerima, ada yang enggak. Ada yang bilang gini, nyong itu semacam den bagus lah orang Jawa itu. Ya, udah, you tobat itu udah cukup bagi kami kok. Kenapa? Supaya tidak ada korban selain kami lagi. Terus ada lagi dia bilang, ada orang yang Cina mu'alaf yang dulu waktu Cina dia peras juga, waktu masih belum masuk Islam, kafir. Yang bikin dia menangis apa? Kalau Allah saja mengampuni Anda, apalagi saya, maka saya tidak punya hak untuk tidak mengampunimu. Pingin. Semoga kesehatan dia padamu, ibu maafkan, Allah maafkan Anda juga. Sekarang orangnya udah baik. Ya, asal saya kasih catatan, jangan ketemu sesama mantan preman. Karena otak mantan preman belum steril 100%. Mesti cucu otak lama sama saya bilang. Ya, yang kedua apalagi sama preman, jangan pernah ketemu. Paham? Berselisih jalan dengan mereka. Sekarang dia bilang, saya kalau ketemu mantan preman, ayo kita ketemuan. Dia bilang, saya usah dong ketemu saja. Ya, dia tidak mau ketemu. Lama-lama ditanya, kenapa nggak ketemu? Ustaz Salim bilang nggak boleh ketemu kalian-kalian. Ya, kenapa? Karena otak kita ini belum steril 100%. Namanya bahasa Ambon bilang suntuloyo, sentuh loyo dia. Ya ketemu pemicu bangkit lagi. Paham ya Pak? Apalagi kalau mantan preman sama preman ketemu, tiba-tiba ada rusuk, sifat premannya nongol lagi tuh. Maka saya bilang jangan ketemu mantan preman. Apalagi yang masih aktif jadi preman. Nggak boleh. Ya kecuali dia udah ngadi sama saya minimal 2 tahun baru boleh ditemanin. Dicuci otaknya dulu. Jelas ya Pak ya? Sedikit Pak. Seandainya ada manusia yang belum terbayar ya, belum saya minta maafkan, belum terbayar utang yang saya zolimi itu, apakah saya nanti misalnya masih ditutup di sana oleh orang-orang tersebut? Karena terlalu banyak Pak semuanya. Niatnya sudah cukup, Allah jadi jaminan. Yang dia diminta jaminan kalau dia tidak berniat memperbaiki. Kan dia bersungguh-sungguh, cuma takdir menghalangi dia kan. Maka niatnya itu jadi jaminan, jadi saksi bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau asalkan dia punya komitmen yang kuat. Faham? Kalau ditanya mana dasar haditsnya? Hadits tentang satu orang, Nabi katakan dulu di zaman Bani Israel, ada satu orang yang pernah membunuh 99 orang. Datanglah dia kepada rahib. Rahib ini ahli ibadah tapi bodoh, sok tahu lagi. Paham ya? Bayangkan, membunuh orang dengan mencuri hartanya lebih dahsyat mana? Bunuh 100 orang. Nyawa 90 telah melayang. 99 kata Nabi.
Datanglah sama si rahib. Lalu dikatakan, adakah taubatku dapat diterima? Si rahib bodohnya sok tahu. Ini supaya belajar, Pak. Kalau kita ingin jalan keluar, jangan ke ahli ibadah, orang dia bodoh. Dia bisanya teler. La ilaha illallah. Enggak ngerti juga mana la ilaha illallah dia tuh. Kenapa dia ditanya? Maka sang rahib jawab, dosamu tidak diampuni. Plak, langsung dimatiin juga. 100 dia. Paham, Pak? Lalu dia katakan kepada orang, siapa orang alim yang bisa membantu aku meminta ampun kepada Allah, yang bisa memberi solusi bagi saya? Dikatakan kepadanya, pergilah kepada orang alim fulan. Datanglah orang alim. Ini pentingnya belajar sama orang alim, jangan ahli ibadah. Di Indonesia yang suka diminta doanya ahli ibadah, padahal bodohnya nggak ketulungan. Padahal kadang dia ibadah dengan berbuat syirik bersamaan juga, coba lihat. Cuma hanya karena sorbannya ketebelan. Maka datanglah kepada orang alim. Orang alim katakan, Allah mengampuni dosamu walaupun lebih besar dari itu. Tapi segerakan taubatmu. Ya, kemudian kata Nabi, kata orang itu apa? Kamu harus tinggalkan negerimu. Karena negerimu negeri fasik. Paham? Pergilah ke negeri Anu, di sana banyak orang saleh. Yang insya Allah memberikan kondisi yang kondusif untuk taubatmu kepada Allah. Paham? Maka kata Nabi, dia pergi. Di tengah jalan mati, belum sampai negeri tujuan. Maka malaikat azab pun mendatanginya, mengatakan ini jatah gue. Malaikat rahmat bilang, enggak, ini jatah gue. Kata Nabi, lalu Allah berikan pada dia ukur. Lihat dia dekat kemana? Apa kata Nabi? Allah mendekatkan dia ke negeri apa? Ke negeri kebaikan. Dan Allah membuat tanah bergeser, berpindah dari agak jaraknya jauh dari negeri kebaikan, negeri keburukan. Maka dia pun dilayani oleh malaikat penjaga rahmat. Ini hadis bahwa orang ini sudah punya niat baik sungguh-sungguh, bukan? Dia berbuat baik, cuman tidak semua yang dia inginkan terjangkau, bukan? Tapi dengan niat yang ikhlas menjadi saksi bagi Allah untuk mendapatkan ampunan yang sempurna. Jelas? Nah, semoga Allah berikan beliau jalan seperti pemuda tadi. Ya, bilang jangan nambah ke 100 lagi. Bilang jangan nambah ke 100 lagi. Cukup 99 saja. Paham ya? Maka suruh dia belajar agama. Ya, suruh berteman sama ulama, jangan berteman sama ahli zikir. Ya, nanti zikir bid'ah diajarin lagi. Lama-lama ahli zikir itu kadang-kadang perdukunan juga. Karena banyak sekali dusta, dukun ustad. Dukun berlaga ustad. Ya, jadi kata iblis apa? Ini agen yang titanium. Jadi posisinya di sisi itu titanium, bukan platinum lagi. Bukan silver lagi. Bukan gold tapi titanium. Karena udah dukun laga ustad pula. Na'udzubillahi min dzalik. Ceritakan hadis tadi kepadanya. Asalkan dia punya komitmen yang kuat. Dia sungguh-sungguh. Dan Allah tidak menyia-nyiakan amal seorang Innallaha la nudhi'u ajra man ahsana amala. Dan Allah sama sekali tidak menyia-nyiakan niat dan keimanan seorang mukmin ketika ingin berbuat kebaikan. Paham ya? Suruh dia belajar agama intinya. Nah, nanti dia tahu jawaban. Bilang nanti kamu jangan nanya-nanya saya loh. Sana belajar sendiri. Kalau dia orang Ambon suruh bawa ke saya sini. Nah, saya rukyah dia juga. Ya, lebih gampang kalau saya pakai bahasa Ambon kan. Nah, daripada pakai bahasa Jawa nggak ngerti dia. Nah, baik. Ibu-ibu ada pertanyaan? Saya kira ibu-ibu udah ngerti ya. Karena ibu-ibu walaupun di balik tabir tapi lebih cerdas dari bapak-bapak insya Allah. Insya Allah, ya, masya Allah. Ibu-ibu tuh terlihat nyenengin, tapi kadang-kadang nyebelin. Baik, saya kira kajian kita sampai di sini aja dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu bulan depan ya. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.